Ya jadi abis beres panen cicil-cicil iPhone Pro Max bisa lah. Halo Mas Noval Fadlur Rahman, petani milenial penerima program bantuan penumbuhan wirausahawan muda pertanian atau PWMP, betul? Betul, 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 betul. Kenapa sih memilih menjadi petani? Kenapa sih nggak yang lain-lain aja, apalagi masih muda, kita seumuran? Oh ya? Iya. Tapi kalau secara looks Eh, mungkin saya lebih muda kelihatannya. oh gitu, jadi aku Mungkin tua gitu maksudmu? kelihatannya. Oke, kenapa nih milih jadi petani? Eh ya sebenarnya panjang sih ceritanya. Mm-mm. Sebelumnya banget dulu zaman-zaman SMA mungkin kalau seumuran kita Yes. pasti akan mengenal namanya SBMPTN dan segala macam lah ya. Mm-mm. Nah, waktu itu sebenarnya pertama banget CCM-nya, cita-cita mulianya itu pengen jadi dokter. Sangat Tuh, pengen jadi dokter. oke. Dulu waktu apa namanya persiapan segala macam biologi nilainya 9,999 terus. Wow. Terus di encourage lah atau disemangatin nih sama guru-guru kayaknya kamu Mm-mm. cocok deh jadi dokter gitu ya. Terus Udah tersuges lah tuh ya, udah dokter langsung kayak wah dokter kayaknya dokter keren nih dokter. dokter 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 terus kayak udah pokoknya berarti nanti umur segini udah punya pacar cantik apa segala macam Waduh. langsung gitu kan. Oke, Karena dokter plan. langsung langsung kepikirannya kayak gitu. Mhm Nah, mhm. cuman seiring dengan berjalannya waktu Yap. setelah ikutan tes dan segala macam eh gak tahu kenapa pengen masukin salah satu program studi agribisnis Agribisnis. di poin yang ketiga. Jadi kan waktu dulu kalau kita SBMPTN tuh ada 3 pilihan tuh. Heeh. Satu, dua, tiga. Yap. Nah, dua pertama itu aku pilihnya kedokteran. Mhm. Yang ketiga itu aku pilihnya agribisnis. Gak tahu Mhm. kenapa kepikiran aja kayak, oh kayaknya ini program studi yang nggak terlalu agak relate. Maksudnya Yes. aku pengen jadi dokter tuh kan tujuannya untuk nolong orang. Mhm. Ceritanya nih Mhm gitu kan. mhm. Meskipun cari cuan juga. Tapi di poin terakhirnya itu ya udah deh kayaknya bisa yang aku masukin juga. Nah, ketika daftar ya mungkin udah takdirnya gitu ya. Mhm. Keterimanya malah di poin yang ketiga. Agribisnis Agribisnis. itu tadi di Universitas Padjadjaran, di Unpad. Oke. Nah, intinya to make story short adalah aku ikutin kegiatannya di kampus. Mhm. Setelah satu semester ada lagi kan SBMPTN. Nah, awalnya mikir apa aku coba lagi ya Heeh. untuk coba nih segala macam. Nah, tapi ketika aku lihat eh, ke belakang gitu waktu Mhm pertama kali mhm. pengen jadi dokter tujuan apa sih? Oh ya pengen nolong orang, pengen jadi seorang yang berguna lah waktu itu Iya. kan. Sekarang juga masih. Terus ketika aku masuk di pertanian, aku Aha. menemukan satu hal yang sebenarnya sangat mungkin relate banget kalau buat aku adalah kalau kita misalnya datang ke dokter Mhm. ataupun ke ya tenaga kesehatan lah ya, pasti saran terakhir setiap beres konsultasi adalah eee, jangan lupa ya olahraga yang rajin, minum obatnya dan makan makanan yang Sehat. sehat. Nah, di Oke. situ punya kesimpulan sendiri buat aku pribadi adalah ngapain aku capek-capek maksudnya ngulang lagi Heeh segala macam heeh. proses dari awal ya. Kalau misalnya aku bisa menuntaskan mimpi aku untuk nolong orang lewat makanan sehat. Sebenarnya sesederhana Oke. itu sih. Kenapa? Motivasinya dari situ. Dari situ awal. Mau memproduksi makanan sehat. Nah, itu. Oke, and then? And then jalanlah dengan seiring berjalannya waktu. Mhm. 4 tahun di kampus cukup banyak membentuk mindset aku soal Mhm pertanian. mhm mhm. Awalnya aku pun gak terlalu suka sama pertanian, cuman suka tanaman-tanaman doang. Ya. Dan hijau-hijau lah jalan-jalan segala macam. Tapi kalau sama pertanian gak terlalu suka, apalagi image-nya sampai hari ini Yap. itu adalah kotor, bau, Kerja keras kerja banget, keras, panas. panas, bagai kuda, lembur dan segala macam lah ya. Tapi setelah aku kuliah dan segala Mhm. macam gitu, terus ya alhamdulillah dapat kesempatan kuliah di salah satu kampus yang cukup bergengsi juga. Yap. Terus sering dapat apa ya kayak kunjungan gitu di luar negeri segala macam dari Belanda, dari mana, dari Mhm Jerman. Terus mhm. mereka selalu ngomongin soal pertanian dan setelah dilihat-lihat ternyata pertanian di luar sana gitu jauh lebih keren dan aku pikir kayaknya aku bisa jadi salah satu part dari kekerenan pertanian di Indonesia gitu. Oke. Kayak gitu. Bisa dibilang juga pengen merubah pertanian Indonesia untuk jadi yang lebih bagus lagi, Cuman mungkin dengan perspektif yang kekinian yang kali ya. Heeh, heeh. kekinian. Makanya mungkin kalau misalnya apa namanya petani lain misalnya ke Mhm. lahan gayanya gimana, mungkin kalau misalnya nanti bisa cek di Instagram kita @yukakebon, nanti biasanya kita di
kita suka posting jarang, Heeh. seringnya kita bikin Instastory, asik. Jadi biasanya kita suka posting OOTD, datang ke kebun kayak gimana, gitu-gitu. Oh, buat juga tren-tren ala-ala Heeh. buat ke kebun. Nah gitu, jadi apa namanya, mungkin kita nggak bisa encourage orang buat terjun ke pertanian semua, Yap. maksudnya kayak, ayo semua terjun ke pertanian, karena kalau misalnya nanti aku bakal cerita apa namanya beberapa hal yang aku rasa memang nggak semua orang bisa terjun ke pertanian, Mhm. tapi setidaknya aku pengen tuh encourage orang-orang buat menghargai produk lokal sih sebenarnya kayak gitu. Kayak Yes. gitu. Karena sekarang orang-orang juga misalkan mau diet aja pakainya kayak gandum, masih Nah, belum tahu itu. kayak singkong, pisang Nah, juga betul kan betul. bisa kan? Bisa banget, apalagi salah satunya mungkin produk aku juga kan jamur tiram putih ya. Iya. Itu sangat bagus banget buat orang-orang yang memang vegan karena Mhm. struktur dari asam aminonya mirip banget sama ayam. Terus Mmm. protein persajiannya itu per 100 gram itu paling besar di antara sayur dan buah-buah yang lainnya, kayak gitu. Oke, itu jamur Tiram tiram putih. putih. Mhm. Dan sekarang itu udah kamu tanam atau gimana sih? Oke, jadi kalau di jamur itu mungkin beberapa yang nonton juga Yap. pernah atau tahu. Jadi Mhm. kalau jamur itu dia bukan termasuk tanaman sebenarnya karena dia nggak Oke. punya klorofil. Dia itu Mmm. termasuknya sebagai talus. Jadi kalau Talus. di biologi kita dulu belajar kayak ada kingdom animalia Oke, iya, ya, yes, yang yes. pusing lah kayak gitu ya. Heeh. Nah, ini si apa namanya, jamur ini termasuk talus, dia nggak punya batang, nggak bisa bedain lah mana batang, akar dan tubuhnya dia atau buahnya segala macam. Mhm mhm. Jadi satu kesatuan gitu kan. Mhm. Nah, dia ini sifatnya kan kalau kalau misalnya kita lihat di alam itu kan dia tumbuhnya sembarangan kan. Mhm mhm. Nah, jadi kita tuh bikin satu media disebutnya log atau ya itu bahasa Inggrisnya sih serup kayu gitu ya. Jadi biasanya kan tumbuh di kayu gitu. Mhm. Nanti dia ditulari gitu. Jadi bibit jamur tiram putihnya ditularkan ke log yang kita buat. Udah gitu Oke. kita peram dulu atau kita biasa sebut di sana inkubasi Mhm. selama 1 bulan. Habis itu baru kita tumbuhkan dengan cara tempatnya kita buat lembab. Jadi dia ntar keluar tiap hari gitu. Mhm Gitu. mhm. Jadi akhirnya kita setiap hari bisa panen jamur dari apa namanya yang sudah kita siapkan selama sebulan sebelumnya. Jadi ya lebih kurang kayak gitu sih prosesnya. Nggak terlalu Oke. mungkin kalau misalnya kita lihat di kebun-kebun apa namanya berpanas-panasan, sebenarnya kalau kita nggak panas-panasan banget karena Mhm. justru kalau jamur tiram putih tempatnya harus lembab gitu. Pakai Di rumah-rumah indoor gitu. ya? Indoor gitu gitu. Heeh. Nah, sekarang kan, penerima program bantuan penumbuhan wirausahaan muda dari Mhm, pertanian kan. betul. Nah, itu dialokasikan kemana sih? Kalau pengalokasian sebenarnya 100% untuk si yang Kakebon ini, untuk Heeh. jamur tiram karena kalau untuk modalnya jadi FYI waktu itu kami dapat dari kementerian alhamdulillah lebih kurang sekitar 35 juta. 36 juta. 35 juta. Oh, 35. 35 juta, heeh. Kami timnya bertiga. Sebenarnya Mmm. timnya tuh maksimal berlima kalau nggak Mhm salah. mhm. Aku bertiga, ada Ica, ada Oke. Nah, kita bertiga itu memutuskan untuk terjun ke budidaya jamur tiram. Mhm. Kenapa? Karena kami bertiga udah pernah dari zaman kuliah tuh belajar-belajar gitu kan untuk kayak usaha pakcoy atau usaha apa segala macam. Oh, oke. Nah, bedanya kalau jamur itu setelah kita proses sebulan, Mhm. kita panen tiap hari. Oh, setiap hari Setiap hari panen? panen. Kalau kita sama komoditas lain, kayak Heeh. misalnya nanam sayur-sayuran lain lah, Yes. hortikultur lain, itu 1 bulan prepare, bulan kedua atau misalnya bulan ketiga baru panen sepenuhnya. Habis itu kan habis tuh. Mhm. Nah, kenapa kita pilihnya jamur? Jadi dengan panen tiap hari itu, kita bisa pantau fluktuasi harga. Sekali Jadi kayak panen main dapat saham. berapa? Kalau lagi peak season awal nih, Heeh. awal-awal banget keluar, kita sehari bisa panen lebih kurang dari 10.000 atau jadi 12.000 yang kita punya itu bisa panen mungkin lebih kurang 1 kintal 1 hari. 1 kuintal 1 1 hari, hari? heeh. Kalau misalnya sekarang itu rata-rata kita panen seharinya 40 sampai 60 kiloan lah, gitu. Oke. Total tuh kita berjalan gitu dari awal dapat 35 juta, terus kita awalnya 35 juta itu kita habiskan untuk pengadaan alat dan barang, Mhm. termasuk untuk kita sewa tempat. Mhm. Karena kita kan berat juga ya kalau untuk usaha awal, Mhm. apalagi di pertanian, orang tua kan lebih inginnya anaknya untuk yang kayak, "Kayaknya kamu cocok deh untuk Iya. kerja ke sini," atau kayak, "Kamu cocok deh di ini." Tapi kita coba alokasikan, alhamdulillah dapat bantuan itu, kita alokasikan full buat di usaha Mhm. jamur tiram itu. Nah, di jamur tiram itu kita habiskan uangnya untuk yang pengadaan segala macam, dan dari situ alhamdulillah dari awalnya punya 1, sekarang udah punya 2 tempat gitu.
punya Di punya mana 2 aja? rumah. Tempatnya sih satu satu area gitu. Oh, satu area Cuma cuma maksudnya beda. kita punya awalnya cuma punya 1 rumah nih, Heeh, punya heeh. 1 indoor gitu, sekarang kita ada Ada 2 indoor. 2. Totalnya lebih kurang sekitar 20 ribuan. 20.000 Wow. wadah plastik gitu. Mhm, mhm. Nah, itu dapat omsetnya berapa dari budidaya jamur? Kalau omset sih sebenarnya fluktuasi lah ya. Aha. Cuman Boleh lah kalau bocoran. misalnya kalau misalnya ini ya beli Alphard lah. Oh enggak lah. Lebih kurang sih 20 jutaan per bulan. 20 juta per bulan. Kayak gitu. Ya jadi abis beres panen cicil-cicil iPhone Pro Max bisa lah. Tapi lumayan juga nggak sih 20 juta per bulan Iya, dibanding alhamdulillah. kalau misalkan kita kerja kantoran, ya nggak? Iya harusnya gitu sih, harusnya gitu. Harusnya Cuman ya. nggak tahu kalau kantornya kantor yang gimana Iya, ya. heeh. Jadi kan buat petani anak-anak muda kita juga Mm-mm. bisa jadi motivasi. Oh, ternyata jadi petani dengan omsetnya juga lumayan ya, Lumayan, bisa lumayan 2 banget sebenarnya banget. digit. Heeh, heeh. Jadi udah nggak bisa dipandang sebelah mata juga nggak sih? Betul betul banget. Sebenarnya nggak bisa sangat nggak bisa dipandang sebelah mata. Mm-mm. Cuman mungkin ini sedikit cerita lagi juga ya mungkin. Heeh. Jadi sebelumnya kan aku sama Okta sama Ica tuh lulus di bulan Agustus. Kita Mm-mm. dapat bantuan itu sekitar bulan 2019 akhir lah ya. Mm-mm. Pas banget dapat bantuan. Ya kita lulus wisuda tuh dapat bantuan. Kita prepare tuh lebih kurang sekitar 2 bulanan untuk Mm-mm. nyiapin segala sesuatunya. Mm-mm. Jalan tuh kayaknya baru jalan sebulan deh, gak lama pandemi kan, Iya. dar. Jadi awalnya kita udah expect bisa dapat omset sekian dan Aha, segala aha. macam, memang agak cukup berat tuh di awal-awal. Karena yang paling utama kan kalau jamur ini dia sangat-sangat nggak bisa tahan lama kan sebenarnya, karena apa namanya, kalau misalnya di supermarket deh pasti kan jamur tiram putih dia cepat berair dan segala Iya. macam lah. Jadi dengan adanya pandemi kemarin terus sangat berkurang dong pasti, kayak misalnya orang konsumsi kan kalau kita tahu pasti dulu sering taunya jamur crispy ya. Iya. Nah gitu-gitu kan pasti yang sekolah pun nggak ada, terus restoran segala macam tutup, kafe segala macam. Makanya di awal pandemi ini kita sangat-sangat berusaha untuk survive, apalagi harga-harga komoditas lain pun kan pada hancur-hancuran kan, karena memang permintaan anjlok tiba-tiba. Tapi alhamdulillah we could survive dari awal pandemi sampai sekarang ngobrol di sini, lebih kurang segituan sih omset per bulannya. Keren sih. Jadi nggak apa namanya terpaku pada keadaan, tapi Nah, tetap iya. tetap terus ya Tetap nggak sih? fighting aja. Apalagi masih muda ya nggak sih? Tapi pernah Gitu. nggak ngerasain kayak kan pandemi nih, aduh kayaknya nggak bisa deh, pesimis duluan, pernah nggak? Ada sih masa-masa di mana kami belum ekspansi pasar. Jadi awalnya itu kita pasarnya tergantung sama bandar yang memang harian tengkulak gitu. Jadi kalau kami sih nggak, apa ya, maksudnya debatable nih. Aku nggak bilang bahwa bandar sepenuhnya merugikan, nggak juga, karena pada awal pandemi aja yang bisa menyelamatkan kami adalah para bandar atau tengkulak yang memang dia siap nampung barang berapapun. Tapi memang konsekuensi harga yang sangat-sangat fluktuatif. Jadi kalau misalnya untuk di daerah Cisarua Lembang nih, kami biasa dapat itu harga di bandar itu antara 8, 9, 10, 11, 12 ribu. Jadi fluktuasi segitu. Jadi kalau misalnya sekarang lagi pada sibuk-sibuk main trading saham nih, kami udah main di jamur. Karena apa? Tiap hari pergerakan harinya berubah-ubah. Tergantung gimana kondisi pasar, gimana kondisi barang segala macam gitu. Nah, kalau misalnya apa namanya? Sekarang itu kami dengan ekspansi pasar ke salah satu platform namanya Sayurbox. Untuk di headquarter Bandung kami supplier tunggalnya untuk jamur tiram putih. Termasuk kami juga sekarang ekspansi coba ke catering, beberapa kan udah pada mulai buka tuh. Nah, alhamdulillah untuk ke situ jadi pergerakan harga dan istilahnya apa ya, cash flow kami agak lebih baik lah dibanding sebelumnya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, susah nggak sih untuk ngedapetin bantuan dari PWMP ini? Susah atau gampang nggak tahu sih ya. Kalau waktu itu diseleksi di kampus itu dari sekitar 10 atau 15 kelompok lah. Oke. Yang tersaring itu sekitar 6 kelompok. Termasuk punya kamu? Termasuk punya aku juga. Jadi aku nggak tahu susah atau enggaknya ya, cuman prosesnya cukup panjang. Karena kan ya kita, kalau aku di kampus tuh jadi pertama aku bikin proposal dulu tuh. Iya. Proposal, udah bikin proposal bisnis plan segala macam, ada hitungan apa namanya ya ROI dan segala macam lah, hitungan bisnis. Udah gitu aku ajukan tuh ke kampus, dititipkan di kampus, terus udah gitu
dipanggil untuk wawancara atau untuk present bisnis plannya seperti apa. Nah dari situ nunggu lagi proses, udah gitu diumumkan lah berapa yang terseleksi. Habis itu diajukan juga ke Kementan. Terus aku kalau nggak salah ada tunggu revisi gitulah. Pokoknya biar si bisnis plannya memang visible untuk dijalankan kayak gitu. Oh Karena gitu. memang dana yang ada kan terbatas ya, cuma 35 juta. Jadi kalau misalnya usahanya lebih besar dibanding itu, kebutuhannya nanti mesti dicari lagi sumber pendanaan yang lain gitu-gitu sih. Oke, dan dari proses seleksi itu hingga akhirnya dapat bantuan berapa lama? Lebih kurang kalau nggak salah sih hampir 2 bulanan sih. Sekitar 2 bulanan. Jadi memang agak mepetnya karena memang syarat utamanya dapat PMP pada angkatan waktu itu ya, pada pas aku dapat itu memang harus lulus kuliah dulu. Jadi sebagai alumni. Nah jadi waktu skripsian tuh memang udah skripsian buru-buru langsung ngerjain itu, karena memang syaratnya itu kalau belum lulus ya nggak boleh, makanya kan buru-buru lulus dulu nih biar cepat bisa dapat bantuan gitu. Sempat terpecah nggak sih? Agak sempet sih, karena kan apalagi bertiga timelinenya beda ya, kan satu tim nih. Jadi maksudnya kalau misalnya nanti aku udah bikin tim bertiga, terus tiba-tiba satu belum lulus kan gimana, berabe dong gitu. Iya. Jadi pincang, memang ya? agak pincang, makanya waktu awal tuh memang sempat agak buru-buru untuk mengerjakan skripsian, meskipun tetap maksimal yang ngerjainnya. Abis itu langsung kita bertiga fokus buat ngejar PWMP ini kayak gitu. Oh, tapi akhirnya memuaskan sih hasilnya ya. Alhamdulillah. Lancar juga ya. Betul. Tapi ada manfaatnya juga nggak sih untuk masyarakat sekitar? Alhamdulillah kalau yang kami lihat sih, kalau misalnya dibilang manfaat yang besar belum mungkin ya. Tapi kalau manfaat yang kami rasa, karena kami saat ini masih jadi kami sifatnya kan belanja bahan jadi ya. Maksudnya kita jadi cuman jadi sebagai petani grower doang kan, yang tumbuh-tumbuh doang. Kami setidaknya sih sharing sama warga sekitar, kayak ada beberapa yang suka ikut bantuin kerja. Memang belum daily sih, cuman maksudnya karena sejauh ini sih masih kami kerjakan sendiri, terlebih setelah kami ekspansi pasar ke sayur box itu. Kenapa? Karena memang permintaan gradingnya cukup ketat ya. Jadi kalau misalnya grade-nya off grade, di retur dan segala macam, yang mana memang kalau mengajari warga sekitar agak cukup susah karena kebiasaannya untuk panen yang sama aja kok gini juga panennya. Asal jadi ya. Asal jadi kayak sama aja gini juga gitu. Nah makanya kami coba untuk total maksimal mengerjakan sendiri dulu. Ketika memang kami perlu bantuan yang lain, kami coba bantu juga. Terlebih kalau kami ada kekurangan barang sedikit-sedikit, kami memang dari petani sekitar kami tampung juga untuk bisa memenuhi kuota kami kayak gitu. Oke, supply kemana aja? Kalau ini sekarang sih ke sayur box, terus ada ke catering ke Dala Raos namanya di Bandung gitu. Utamanya sih sekarang 2 itu, karena yang secara ekonomi cukup bagus dan ini ya ke situ. Tapi selebihnya kalau ada barang-barang yang off grade, kami lempar juga ke pasar tradisional gitu. Maksudnya off grade bukan berarti jadi nggak bisa dimakan ya, enggak juga. Cuma maksudnya yang kalau ke sayur box nggak masuk nih, masih bisa ke pasar yang lain gitu. Tapi ada pernah coba buat ke luar nggak, Jabodetabek gitu? Jadi awal-awal pandemi itu untuk survive kami coba untuk the power of social media. Jadi kami coba Instagram segala macam, ke saudara segala macam, dikirim sempat ke Jabodetabek. Waktu itu sempat ngirim ke Pondok Pinang, ke Pondok Indah, terus yang gitu-gitu. Cuman kelemahannya itu karena kami kirim dengan kuota yang tipis, maksudnya jadi by order doang, ongkirnya agak cukup mahal. Mahal di ongkir. Jadi kita sih senang-senang aja ya dibayar mahal. Cuman kami juga tetap aja kan nggak mau kalau sekarang barang cuman segitu kok ongkirnya sampai segini kan gitu. Pasti malah justru mahalan ongkirnya dibanding jamurnya. Makanya mau dibonusin juga ya sama, kos kami kan segini juga. Gitu. Jadi ya udah deh, untuk sementara sih memang masih pengennya lewat third party ya. Jadi kayak misalnya lewat sayur box atau lewat apapun platform lain, sebelum kami punya kemampuan secara kuota ataupun memang permintaannya tinggi dari sana kayak gitu. Berarti bisnis jamur ini udah bisa menjanjikan gak sih, apalagi untuk anak muda seusia kita gini? Sebenarnya bisa banget. Bukan cuma jamur mungkin ya, segala jenis komoditas pertanian. Cuman kalau yang kami rasa dan di jamur terutama sangat-sangat bisa. Terutama kalau aku pribadi sih karena udah pernah mengalami usaha yang lain ya, maksudnya kayak pernah nyoba-nyoba di zaman kuliah dulu, pernah nyoba budidaya cabai segala macam. Jadi kalau buat aku pribadi, terutama si jamur ini tuh karena dia bisa
tiap hari gitu ya, si harganya dapat cash flow-nya tiap hari. Jadi kami ngerasa bahwa jamur ini bisa lebih diprediksi nanti hasil akhirnya dapat berapa duit nih gitu. Kalau misalnya sayur yang kayak brokoli gitu kan tanam 2 bulan atau tanam 3 bulan baru panen di akhir bulan kan. Yang mana harga sekaligus dong. Ya. Nah gitu. Oke. Plan bisnis selanjutnya selain jamur mau apa lagi nih kira-kira? Diversifikasi dari jamurnya atau gimana nih? Ya di luar komoditas jamur pokoknya. Kalau di luar komoditas jamur sih sebenarnya Atau mau fokus dulu di jamur? Sebenarnya sih pengen fokus dulu di jamur. Oh gitu. Utamanya sih gini, sebenarnya jamur tuh masih banyak banget kemungkinan peluang usahanya. Oke. Termasuk kalau kamu pengen coba bikin olahannya, itu sangat mungkin bisa dibuat jadi kayak nugget, dibuat jadi kayak PMP ataupun dibuat jadi makanan lain yang sebenarnya awalnya meat base atau kayak pakai daging ayam olahnya. Karena rasa jamur mirip nggak sih? Pernah nyoba jamur tiram nggak? Pernah sih. Mirip banget kan sama ayam kan? Empuknya juga. Mungkin kalau perlu awal-awal banget nyoba pasti kekecoh kan. Ini kayaknya ayam deh, terus pas ketahuan ternyata jamur gitu. Nah makanya sangat bisa untuk diolah. Kalaupun memang diolah tuh bisa banyak aja. Bisa apa aja gitu ya. Bisa dibuat tepung jamur juga. Oh, jadi tepung. Bisa, terus dibuat jadi penyedap makanan, rasa bisa juga. Oh, keren ya. Iya. Aku baru tahu loh, ini ilmu baru nih kayaknya nih. Nah, makanya sebenarnya kalaupun memang aku pribadi misal sama tim, aku fokus di hulu nih, mainin maksudnya kayak bikin jamur budidaya doang. Teman-teman lain bisa banget untuk main di olahannya gitu. Dibuat jadi abon, dibuat jadi banyak banget deh. Gitu. Yang penting sebenarnya kan ya nggak berhenti inovasi ya gitu. Cuman yang paling pengen banget juga kalau pengembangan ke depan sih sebenarnya aku pengen bikin integrated farming sih. Karena dari jamur ini kalau dia nanti si medianya udah hancur, udah rusak, biasanya dipakai buat jadi kompos. Karena tugas jamur itu kan mengkompos. Nah, dari situ nanti bisa dibuat jadi kompos untuk tanaman sayur-sayuran, tanaman sayuran yang dijual untuk ke masyarakat, nanti sisa dari sampah yang buat sayur-sayuran bisa dipakai buat pakan ternak dan kayak gitu sih. Kayak gitu-gitu. Atau pengen juga satu lagi sih sekarang yang lagi progres tuh bikin farm to table gitu. Jadi pengennya mengenalkan produk pertanian khususnya di daerah Bandung lah ya. Itu bikin semacam kafe mungkin ya, kayak mirip-mirip di tempat-tempat yang sekarang lagi hits gitu. Tapi utamanya komoditasnya memang dari lokal langsung gitu. Jadi dari petani-petani yang kerja sama kita kayak gitu. Setuju. Nah, terus berarti kesibukan kamu ini fokusnya di budidaya aja? Sejauh ini ya budidaya aja. Lagi belajar juga sih untuk bikin keolahan segala macam. Cuman karena itu tadi kita harus panen tiap hari. Jadi memang belum banyak waktu untuk coba mengembangkan yang lain gitu. Jadi kita sekarang lagi coba expand terus si kapasitas produksi kita. Targetnya pengen diperbesar lagi karena kebutuhannya akan terus tinggi. Dan yang kami coba lakukan untuk sekarang itu adalah lebih banyak di edukasinya. Jadi kami pengen untuk orang-orang tuh lebih aware sama jamur karena itu tadi bisa jadi protein pengganti buat harian gitu. Kalau yang vegan-vegan kan bukan nggak mungkin ya. Maksudnya mereka kan tidak pengen makan daging-dagingan ya. Nah itu bisa jadi penggantinya kayak gitu. Jadi seneng nggak nih jadi petani? Sejauh ini ceritanya gimana sih? Kelihatannya seneng atau gimana? Atau nyasar gak sih? Pada awalnya kerasa nyasar. Karena nyasar. Kerasa nyasar, cuman setelah hari ini bisa ngobrol, bisa cerita banyak sama orang-orang. Bermanfaat tahu nggak sih? Karena bisa sharing-sharing. Iya, mungkin kayak gitu. Jadi ngerasa bahwa kayaknya nggak nyasar deh. Kayaknya selama ini memang purpose aku asik. Life purpose-nya kayaknya emang nyampainya ke sini deh gitu. Jadi ngerasa nggak nyasar lah, insya Allah. Yang terakhir dong, kasih motivasi buat teman-teman kita yang masih muda nih pengen jadi petani. Sebenarnya kalau misalnya pengen terjun ke pertanian itu memang bukan buat semua orang kan. Maksudnya ada banyak sekali rintangannya ya. Maksudnya di awal pun kami sempat ketipu hampir 20 juta sama untuk ngurusin gini. Ketipu sama siapa dulu? Kepo nih. Sama rekan bisnis lagi. Rekan bisnis. Satu tim juga atau enggak? Enggak, satu tim. Kalau satu tim kayaknya udah hari ini udah marah-marah gitu. Enggak, satu tim. Tapi intinya sempat ada gitu dan segala macam lah. Karena apa? Karena ternyata pertanian itu enggak semua orang yang benar-benar terjun itu tahu gitu. Kayak aku pun sama teman-teman meskipun kuliah di pertanian kan kita kuliah di bisnisnya ya.
Jadi yang kami lebih paham itu soal bisnisnya doang. Mm-mm. Tapi soal ininya bagaimana, komposisi segala macam kami belum tahu. Jadi evaluasi pertama ketika kami ketipu ya gara-gara itu, karena kami nggak tahu ini tuh harusnya bagaimana sih. Karena yang kami tahu cuannya berapa nih, Oh dapat untungnya iya, berapa nih. iya, Karena kami keuntungannya ya. mikirnya bisnis mulu kan. Mm-mm. Nah makanya karena kami rasa bukan buat semua orang, Mm-mm. kami selalu mengencourage-nya kalau mau terjun pelajari dulu deh yang kamu kira-kira sanggup, kamu kira-kira bisa apa dulu. Mhm. Tapi yang paling mudah adalah suka dulu sama halnya. Karena kalau Suka udah dulu. suka dulu sama yang kamu kerjain, eh, nanti lama-lama akan mulai ringan sama ketika dapat masalah. Mhm. Sama Mhm. kayak ketika kami dapat masalah ketipu 20 juta itu, Yap. karena kami bertiga udah tahu bahwa emang ini choice kita buat masuk. Jadi kita bertiga tuh nggak ada gondok-gondokan, nggak ada Oke. marah-marah, nggak ada ini. Kompak ya? Kompak aja, ya udah deh. Ini memang apes aja kali kita, terus ya udah hahihi lagi sambil ngafe, ya udah jalan lagi aja kayak gitu. Jadi bukan berarti Segampang itu ya? nggak segampang juga sih sebenarnya. Kayaknya di rumah masing-masing kayak nangis, Nangis, mandi gitu frustasi, kan, depresi. gimana. Mungkin kayak gitu. Cuman kita nggak cerita ya satu sama lain. Tapi intinya adalah sukai dulu apa yang kita kerjain, karena kalau udah suka kayaknya lebih mudah deh untuk nerima apapun takdir ke depannya. Maksudnya ketika kita dapat untung, ya bahagianya lebih bahagia lagi, rasa syukurnya lebih bersyukur lagi. Ya. Ketika kita dapat masalah, maka masalah itu bukan jadi barrier atau jadi penghalang kita buat ambruk gitu, tapi buat kita Ya, belajar, atau kayak just stop for a moment aja kayak Mm-mm. oh kayaknya kemarin kejeduk nih, oh kayaknya ada kesalahan deh, kemarin harusnya nggak gini deh. Mm-mm. Jadi deh evaluasi dulu, pelajaran. nah gitu aja. Jadi buat semuanya bisa banget buat nyoba usaha. Terus banyak banget sekarang jenis usaha yang bisa ditekunin. Mm-mm. Ada tadi mungkin apa hidroponik, ada aquaponik, ada Iya, budik damber, ada hidroponik. segala Banyak banyak banget. banget. Bahkan sampai harga janda bolong pun mahal banget kan sekarang. Parah. Nah makanya Harga maksudnya dari situ aja kita bisa lihat bahwa peluang pertanian itu luas banget. Jadi kita sangat-sangat bisa untuk coba cari peluang yang kira-kira orang belum garap nih, kita coba masukin ke dalamnya kayak gitu. Oke, pinter-pinter cari peluang bisnisnya Nah, ya betul, nggak sih? betul. Dan jangan mau untuk cepat menyerah. Nah, Apalagi itu. masih muda, Gitu betul banget. punya Kecuali pemikiran yang jernih. kecuali kalau sudah lanjut usianya, mungkin kalau itu kan pasti banyak pertimbangan ya. Betul. Cuman mumpung masih muda nih, Mumpung masih muda. belum punya tanggung jawab yang lain-lain, kita bisa banget untuk coba cari-cari cari-cari peluang-peluang yang lain-lain gitu. Yap. Thank you Nova udah bagi-bagi pengalaman dan sharing-sharing cerita menariknya untuk kita petani milenial dan sobis kita yang ada di rumah. Ya demikianlah sobis perbincangan kita dengan Noval di Bizlog episode hari ini. Semoga menginspirasi untuk sobis yang ada di rumah. Saya Vika Novianti dan Noval. sampai berjumpa lagi. Bye.